Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi terkait kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. KPK menyebut perkara tersebut terkait pembebasan lahan. Ada dugaan tanah milik negara dijual kembali ke negara dalam proses pengadaan lahan untuk WUS. Tanah milik negara tersebut dijual dengan harga lebih tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasar. Padahal semestinya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan tanah yang memang milik negara. Asep Guntur Rahayu, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, belum merinci lokasi lahan yang dimaksud dan siapa orang yang menjual aset negara tersebut, karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Namun KPK menegaskan penyelidikan fokus pada dugaan penyimpangan pengadaan lahan, bukan proyek WUS secara keseluruhan. Publik pun menanti hasil penyelidikan untuk memastikan tidak ada rupiah negara yang diselewengkan. Tim TV One mengabarkan. Ya, sebenarnya agak membingungkan juga untuk kita semua. Ini tanah milik negara kemudian dijual lagi kepada negara untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang cukup menarik juga ini ada perkataan begitu yang saya boleh kutip ya dari pelaksana tugas Deputi Penindakan dan juga Eksekusi KPK Asep Guntur yang mengatakan bahwa ada oknum-oknum di mana yang seharusnya ini milik negara tapi dijual lagi ke negara. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita begitu ya. Kalaupun ini misalnya kawasan hutan ya dikonversi nantinya dengan lahan lain yang sama begitu ya. Lalu kalau pembayarannya wajar maka tidak akan diperkarakan oleh KPK. Akan tetapi bagi yang pembayarannya tidak wajar di markup dan juga lain-lain apalagi bukan tanahnya, ini tanah negara dengan berbagai macam cara karena ini proyek nasional lalu diatur di sana sini begitu ya. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan sejumlah uang, bukan sejumlah lagi, ini uangnya jumlahnya bahkan sampai besar, harus dikembalikan utang-utang uang tersebut atau perbedaan uangnya ke negara. Nah, ini itu menarik dia banget ya. Jadi harus seperti apa nanti KPK mengusut tuntas mengenai kasus ini, kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat pagi Mas Yudi. Pagi Mbak. Sehat ya? Sehat. Pagi. Pagi semangat nih ya. Kita juga sudah bergabung bersama Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik yang saat ini sedang berada di Brazil. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Agus. Selamat pagi waktu Jakarta Mas. Selamat pagi, selamat malam di sini. Ya, terima kasih waktunya Mas Agus. Saya mau ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi, ini mengagetkan kita semua kok bisa-bisanya tanah negara, milik negara, kemudian dijual lagi ke negara yang bahkan dugaannya ini ada markup harga. Apakah sebenarnya modus pembebasan lahan seperti ini biasa terjadi dalam kasus-kasus yang Mas Yudi pernah tanganin atau ini pertama kali nih? Ya, seperti yang dulu pernah kita bahas di sini Mbak ya, bahwa KPK sudah melakukan penyelidikan dari awal tahun. Artinya sudah 11 bulan nih. Artinya KPK tentu sudah menyisir dari perencanaan sampai dengan akhir. Dan sepertinya KPK sudah mengkerucut ya bahwa diduga terjadi tindak pidana korupsi walaupun masih didik ya, belum ada statement masuk ke penyidikan ya. Markup ya, tapi sudah mengkerucut karena penyelidikan itu pasti 10 bulan itu sudah kaya akan bukti-bukti Mbak. Ya kan, keterangan saksi, dokumen dan sebagainya. Itu saya melihat maka KPK masuk ke ranah yang baru bisa didapatkan KPK adalah kasus pengadaan tanahnya. Kasus pengadaan tanah memang lazim banyak banyak fraud di situ ya. Karena semua punya kepentingan dan di sana paling banyak untuk bisa mendapatkan uang gitu ya. Paling banyak bisa mendapatkan uang. Dengan cara curang dan sebagainya. Dan kita tahu sebenarnya dalam proses pengadaan tanah kan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Di situ sudah jelas sekali ya, ada tanah milik rakyat, tanah milik pemerintah, ada pemerintah, ada BUMN, ada kas desa dan masuk instansi-instansi ya, misalnya ada TNI, ada Polri, dan ada pemerintahan. Nah, di situ kan sudah jelas bagaimana appraisernya ya, misalnya kalau tanah negara masih tanah ya diruslah ya. Nah, biasanya korupsi yang terjadi itu pertama adalah manipulasi kepemilikan. Bisa jadi kepemilikan ini sebenarnya milik negara. Entah itu BUMN ya, entah itu instansi pemerintah ya. Namun kemudian dijadikan milik pribadi. Ya, kemudian yang kedua ya, harganya terlalu mahal.
ya. Jadi tadinya harga sebenarnya rendah, kemudian Rendah, di markup di jadi markup tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga Ya. itu harga istilahnya penggantinya, ruslahnya ya itu ternyata tidak sebanding. Ya, karena tidak sebanding, ya selisih inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya untuk kemudian ya mendapatkan uang dari hasil selisih, dan ada beberapa kasus ya yang seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya ini tidak mengagetkan, tetapi yang mengagetkan yang tentu menarik adalah bahwa sebenarnya kita harus berbicara fakta bahwa sebenarnya kan kepemilikan lahan itu kan bukan murni 100% punya Indonesia ya, punya negara. Kita tahu bahwa KCIC ini kan adalah gabungan atau konsorsium dua negara, Indonesia dan Cina ya. Yang konsorsium buatan 4 BUMN dan kemudian konsorsium dari Cina ya kan dengan pembagian 60-40. Jadi sebenarnya lahan itu, tanah itu bisa jadi kalau misalnya tahan itu adalah milik KCIC, sebenarnya kepemilikan lahan itu kan nggak murni 100% negara. Jadi ada kepemilikan, ada 60% negara, 40% dari pihak Cina gitu ya. Jadi tapi ya tetap saja ya bisa ditelusuri tindak pidananya, dan saya pikir bagi saya kalau KPK memang sudah berhasil menemukan indikasi ya misalnya ada permainan oknum-oknum, tadi ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, misalnya kalau yang di tanah milik rakyat misalnya, di tanah milik rakyat juga rawan ya, misalnya ada orang yang sebenarnya sudah mendapatkan informasi insider trading gitu ya dari orang dalam, kita mau dibebaskan lahan di sini ya, dapat blueprint dan sebagainya, itu langsung beli tuh ya kan, begitu beli nah langsung harganya melonjak seperti itu, Mbak. Banyak permainan seperti, atau dia misalnya kan ada appraisal mengatakan sawah harganya segini, bangunan segini, tempat tinggal segini, tapi ternyata pada faktanya ya bangunan kecil ya dianggap rumah besar, ya pabrik kecil dianggap pabrik besar. Ada kong-kali-kong di situ, iya, kong-kali-kong terjadi di situ, seperti itu, Mbak. Jadi bukan ganti rugi, jadi ganti untung ganti gitu ya. Untung. Karena dari keuntungannya justru di sana. Saya ke Pak Agus dulu, Pak Agus. Dari yang Anda ketahui pada saat proses pembebasan lahan saat itu tuh seperti apa? Apakah modus-modus seperti ini juga sudah tercium? Ya, ini kan kasus lama ya, dan saya kan sudah ingatkan di awal ini muncul lagi bahwa korupsi yang diduga itu bukan di markup. Kalau menurut saya, yaitu di pekerjaan kontraktornya. Nah, salah satunya soal tanah itu udah biasa. Makanya kan saya minta supaya KPK itu periksa seluruh laporan BPK, BPKP 2015 sampai katakan 2024. Kemudian cari itu dokumen perundingan antara Cina Indonesia, apapun konsorsiumnya, cek semuanya, itu pasti ketemu. Nah itulah, karena kan budaya kita, habit kita memang korupsi. Fraud itu kayak makanan sehari-hari. Jadi memang fisiknya itu yang dikorupsi yang saya lihat. Saya bukan KPK, bukan penyelidik. Kalau yang saya lihat di luar adalah itu. Karena persoalan tanah sampai hari ini pun masih ada pemilik tanah yang belum dibayar. Ya, Pak Agus, tapi kalau kita melihat, ya kita melihat kan bahwa dalam konsorsium ini tadi dikatakan ada 4 BUMN, kita tahu ada PSBI, KAI, kemudian Wika dan juga PTPN. Apakah kalau dari sisi Anda juga cukup mengetahui dan cukup kritis pada saat akan pembangunan dari proyek ini sebenarnya ranahnya siapa sih Pak? Lahannya siapa kalau dugaan Anda? Apakah lahan kan milik 4 BUMN ini? Gini loh, waktu itu koordinatornya PSB itu Wika. Dia memegang 38%, kemudian KAI dan Jasa Marga 25%, 12% dipegang oleh PTPN 8. Ketika konstruksi itu dibangun, Wika pemimpinnya. Nah, coba tolong dicek, periksa laporan BPK, BPKP ke Wika. Adakah hal-hal fraud itu? Nah, kemudian setelah itu selesai dan dioperasikan, baru KAI masuk dan sahamnya ditambah. Karena Wika juga sudah gak bisa napas. Nah, kalau yang saya coba dicek juga soal Walini, karena PTPN 8 tidak menyetor, seingat saya ya, tolong dicek dana seperti 3 BUMN lain, itu dia menyerahkan tanah Walini. Nah, apakah itu yang menjadi persoalan? Tolong sekali lagi dicek dengan laporan BPK, BPKP, gampang kok.
Oke, baik. Mas Yudi, kalau tadi Pak Agus bilang ya ini sudah habit begitu ya. Hampir semua proyek mungkin seperti ini. Emang nggak ada pencegahan sama sekali? Ya seharusnya kan dengan adanya aturan-aturan atau sistem tadi saya katakan ada undang-undangnya, ada lembaga appraisernya gitu ya. Kemudian kalaupun tidak setuju bisa kasasi gitu ya terkait dengan putusan ganti rugi gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan tentu ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Tadi saya tertarik ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus ya terkait dengan bahwa Pak Agus ingin ini sebenarnya dicek dari awal ya. Tapi 2014 lalu. Iya, tapi sudah saya katakan tadi ya, dan saya adalah orang yang objektif dan rasional berdasarkan ya keterangan-keterangan dari KPK. Sepertinya KPK tidak bermain di ranah awal perencanaan. Kenapa nggak main dari awal? Ya buktinya KPK yang di-spill adalah Pembebasan lahannya. pembebasan lahannya yang merupakan satu dari sekian banyak proses yang terjadi dari awal KCIC berdiri ya, bahkan sampai jauh sebelumnya sampai dengan saat ini. Dan sepertinya KPK belum menemukan yang dulu dalam waktu yang pernah saya sampaikan ya. Saya berharap KPK dari perencanaan ya kan itu bisa menemukan adanya pemufakatan jahat. Tapi dari 10 bulan ini Mas akhirnya apakah mengerucut ke situ ke pengadaan tapi lahan. semua bagian dari tahapan proyek ini juga ditelusuri. Oh, ditelusuri dong. Istilahnya bagaimana proposal Jepang, bagaimana proposal Cina, kemudian masing-masing turunannya, termasuk tadi yang Pak Agus sampaikan, pasti juga sudah diperiksa ya oleh penyelidik KPK ya mengenai audit dari BPK, entah untuk mungkin ada BPKP, bahkan kalau ada audit investigasi tertentu dan sebagainya, pasti KPK sudah melakukan itu gitu kan. Makanya kenapa dalam penyelidikan kita sering menyatakan ini sebenarnya babat alas. Jadi istilahnya ada hutan rimba, ya kita babat dulu semuanya untuk melihat bagaimana prosesnya. Nah makanya ya saya tentu kita hormati ya bahwa KPK sudah berani men-spill ya bahwa mereka ya baru menemukan hanya terkait dengan adanya markup, ya kan terkait dengan pengadaan tanah. Padahal insting saya, naluri saya ya harusnya kalau ditelusuri bisa jadi ada gitu ya. Tapi kan masalahnya logika kita terkadang sama logika pembuktian ya bukan kita yang turun ke lapangan kita nggak paham. Harusnya tadi saya katakan kenapa misalnya saat ini bisa rugi gitu ya operasionalnya. Padahal seharusnya ketika itu kan sangat optimis ya. Ingat ketika Cina tidak membutuhkan jaminan APBN berarti mereka sudah mempunyai ya perhitungan, betul. Sudah mempunyai perhitungan bahwa ini bisa dibayar kok dengan pendapatan gitu kan, selisih antara pengeluaran dan pendapatan. Tapi kan ternyata pendapatannya jauh di bawah target. Artinya bahwa masih banyak hal-hal yang aneh gitu ya. Tetapi sekali lagi ya bola di tangan KPK. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, nanti saya mau ke Mas Agus. Mas Agus tadi Anda mengatakan coba dicek tuh dari Wika dan lain sebagainya. Diaudit lebih dalam terkait hal ini. Tapi kalau dari sisi Anda mengetahui nggak sih ini lahan-lahan apa? Lahan konservasi kah atau lahan memang milik BUMN? Kemudian kenapa bisa sampai seperti ini sih Mas Agus? Apakah memang di awal nggak ada verifikasi? Verifikasi ini ngecek lahan siapa? Kalaupun tadi dikatakan worry dari Mas Yudi, ya ini kan akhirnya ujung-ujungnya bahkan bukan jadi lahan negara lagi. Sudah ada kepemilikan 40% milik dari Cina. Nah nanti seperti apa kita akan bahas lagi saat lagi, tetap bersama kami. Ya kita lanjutkan perbincangan, saya mau ke Mas Agus. Mas Agus kalau berbicara mengenai ini kan lahan milik negara nih, nggak main-main ya. Seharusnya kalau kita dugaannya ya, kalau boleh menduga-duga, jangan-jangan ada backingan juga atau ada siapa Mas yang bisa kok sampai memuluskan adanya lahan negara yang dijual ke negara lain. Karena kita juga melihat tadi kan dikatakan ada beberapa BUMN. Kemudian menurut Anda secara logika berpikir siapa yang paling bertanggung jawab di belakang ini? Ya kenapa heran kan Anda hidup di Indonesia.
Zaman ayahnya presiden aja waktu itu bilang korupsi di proyek kita 30%. Nah sekarang kan pasti meningkat, jadi jangan heran. Dan tanah itu adalah salah satu faktor yang paling mudah dipermainkan. Nah kalau itu mau tahu siapa, ya kontraktornya, yaitu Wika yang coba dicek. Coba tanya pada KPK itu, karena kan pemimpin proyeknya waktu itu bersama-sama dengan Cina itu Wika, kemudian ada sub-sub kontraktor lainnya kan, banyak itu sub-sub kontraktor yang bahkan juga belum dibayar menurut saya. Nah jadi hal-hal ini tolong dicek lah, ini sih hal mudah untuk KPK. Kalau KPK ingin kembali pada posisi awal sebelum dirubah peraturan undang-undangnya, kerjakan ini dengan baik. Kan bisa dicek juga, semua pasti mungkin ada yang punya LO lah, pendapat dari kejaksaan dan sebagainya. Itu tolong dicek, gampang kok. Cek aja semuanya pasti. Tapi Mas Agus, sebelumnya memang ada verifikasi lahan dulu ya? Sebelum dijalankan proyek pasti prosesnya seperti apa sih Mas? Audit BPK juga dan lain sebagainya. Biasanya prosesnya seperti apa Mas sebelum akhirnya sebuah lahan? Kalau diaudit itu kan selalu dicek semua dokumennya. Berapa uang yang sudah dipakai, berapa dana pemerintahan dipakai, berapa macam-macam, namanya juga audit. Itu periksa saja. Kalau kita masih percaya pada BPK dan BPKP, kalau tidak ya harus panggil auditor lain. Tapi negara itu auditnya adalah BPK dan BPKP untuk proyek, susah amat gitu loh. Oke, tapi untuk di awal memang sudah ada verifikasi lahan dan lain sebagainya juga ya Mas? Di awal siapa yang memverifikasi Mas sebenarnya? Saya kan bukan kepala. Gini loh. Anda bertanya juga harus yang presisi. Gimana publik bisa melihat, menanya. Saya kan bukan pejabat, pembuat macam-macam. Publik nggak bisa tahu. Mas Agus tapi kalau mau mengetahui itu, juga, Mas. periksa. Ya memangnya gua dukun kan enggak. Maksud saya, periksa saja dari laporan-laporan. Gitu. Saya nggak tahu. Saya cuma bilang ini pasti ada yang nggak beres, karena itu tadi kita itu hobi sekali korupsi. Tadi Anda mention berarti periksa saja, audit saja Wika. Di situ Anda mengatakan itu ya? Iya, karena dia pemimpin proyeknya, gitu loh. Baik Mas Agus. Tadi dikatakan sebenarnya kalau di awal pasti ada verifikasi lahan seperti Mas Yudi juga mengatakan, tapi di ujungnya baru kita ada audit BPK dan lain sebagainya. Sebenarnya gampang dong untuk KPK mengetahui siapa ini yang bermain di belakang ini, karena kan ini nggak main-main, lahan negara yang dijual ke negara lagi. Iya, seperti tadi saya katakan bahwa dalam kasus ini kan KPK sepertinya sudah firm ya untuk bermain di ranah pengadaan lahan. Tetapi kan saya pikir kan kayak Pak Agus dan yang lainnya kan pengawasannya sebenarnya pengennya KPK menemukan secara komprehensif dong. Ya kan, mulai dari kasus perpindahan Jepang ke Cina, apakah ada pemufakatan jahat, kemudian penunjukan BUMN, kemudian tiba-tiba kemungkinan akan memakai APBN, perpindahan gitu ya, dan lain sebagainya. Ini tidak jadi dipakai sebagai TOD. Betul. Tadi itu ya. Kemudian tadi saya katakan, tapi ya apa yang kemudian kita selama ini suarakan kan ternyata KPK belum berhasil menemukan, ya kan? KPK hanya berhasil menemukan yang ada dugaan adanya markup, ya terkait dengan pembebasan lahan. Itu pun ya memang harus dicek lagi, karena memang kan sudah ada aturan tadi saya katakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum ya demi pembangunan. Itu bagaimana prosesnya sebenarnya sudah jelas ya. Tetapi memang di Indonesia proses yang jelas itu selalu ada penyelundup-penyelundup ya yang memanfaatkan. Misalnya tadi apakah ruslah itu benar? Misalnya kebun teh, ya, apakah diganti dengan kebun teh? Di mana kebun teh itu? Kemudian tanah milik pemerintah, ya gedungnya diganti di mana? Kemudian aliran uangnya, ya dibayar ke siapa? Ini makanya tentu KPK pasti sudah kerjasama dengan PPATK untuk follow the money, ya kemudian juga kerjasama dengan ATR BPN, ya untuk menelusuri siapa sih sebenarnya pemilik lahan tersebut. Yang kita tahu kan kalau pernah naik bus, kan lahannya kalau nggak lewat jalan tol, ya kan nanti lewat tanah-tanah yang sebenarnya nggak banyak pemukiman. Artinya perlu telusuri nih siapa pembeli tanah-tanah tersebut. Jangan-jangan artinya kan sebenarnya kalau kita lihat tanah itu di luar
area umum gitu ya, pasti kan tanah itu turun-temurun milik rakyat. Nah, kalau misalnya ada pemilik baru, nah perlu kita pertanyakan, Anda membeli ini gimana? Kenapa? Ya, termasuk tadi bagaimana harga ditetapkan. Dari awal sudah saya sampaikan seperti itu. tahun 2014, 2015. Sudah saya sampaikan, dan mungkin kemarin juga saya sampaikan bahwa tolong cek KPK atau Kejaksaan atau Bareskrim soal tanah, karena itu yang paling mudah lihat kasat mata. Nah, yang dari setoran uang, si siapa Wika menyetor uang 38% untuk modal 60 itu, kemudian Walini itu menyerahkan tanahnya PTPN itu, yang kalau kita lewat Purwakarta itu ada kebun teh, itu yang diserahkan, dan itu sudah dijual kepada orang-orang. Dan sudah dijual orang lalu dibatalkan. Waktu itu Pak Luhut membatalkan, lalu mengganti berhentinya tidak di Wali tapi di Padalarang. Itu cerita, itu sudah saya sampaikan awal-awal tahun dulu. Lah, ramenya rekomendasi dari Mas Agus saat itu seperti apa, Mas? Rekomendasi Anda seperti apa waktu itu, Mas Agus? Rekomendasi dari Anda seperti apa seharusnya saat itu? Kalau memang melihat ini buntutnya jadi panjang nih. Saya dari coba cek di Google. Saya sudah katakan, ini soal tanah-tanah tolong dicek, karena pengadaan tanahnya saya tidak mau sebut saja perusahaan dan orangnya. Itu ada, cari, itu tugas KPK gitu. Dan ternyata kan itu sudah pasti terjadi lah. Kalau proyek-proyek Ruslah, proyek-proyek apa itu pasti tanah negara korbannya. Nah, itu dicari. Lalu pembangunannya bagaimana? Siapa yang melakukan pengadaan tanah untuk bus? Itu ada perusahaan swastanya. Terus dicari dong. Gitu. Oke, baik. Mas Yudi, sudah diingatkan sama Pak Agus dari dulu begitu ya. Dari KPK sendiri bagaimana saat itu? Tidak ada penindakan sama sekali. Ya, saya pikir karena belum ada laporan ya saat itu. Kemudian yang kedua kan bisa jadi saat itu kan belum menarik perhatian publik ya. Karena ya kita tahu sendiri KPK baru menyatakan sudah masuk ke penyelidikan dari awal tahun ini 2025 ya. Artinya kan itu sudah berjalan ya prosesnya ya. Bagi saya sebenarnya masih banyak PR yang harus dilakukan oleh KPK. Oke lah, ini akan menjadi pintu masuk untuk ke yang lain seperti teori investigasi ya, makan bubur anget ya dari pinggir dulu ya kan, baru ke tengah. Dalam proses ini saya berharap KPK segera saja melakukan gelar perkara dan menaikkan statusnya ke penyidikan dan kemudian menetapkan siapa tersangkanya, sehingga diharapkan ketika sudah naik ke penyidikan, ketika KPK melakukan tindakan-tindakan hukum itu kan sudah sah ya, misalnya melakukan penggeledahan ya, melakukan penyitaan, artinya masyarakat akan melihat ada keseriusan KPK dalam penanganan kasus ini. Tapi kalau Mas Yudi lihat buntutnya akan panjang, nggak hanya sebatas pembebasan lahan, jangan-jangan nanti kalau KPK terus mendalami ada pengadaan barang dan lain sebagainya. Mungkin sampai ke situ nggak, Mas? Ya, kalau Anda melihatnya. Kalau misalnya di KPK masih pimpinannya bagus ya, ya itu tentu kita harus melihat bahwa teori investigasi kasus korupsi itu selalu berkembang. Dari yang kecil ke yang besar. Dari yang dulu kasusnya hanya di daerah bisa jadi ke nasional. Yang hanya 100 miliar bisa jadi triliunan. Kalau kita pakai pakem itu. Yang paling penting sebenarnya di sini adalah keberanian pimpinan KPK. Kalau penyelidik KPK nggak usah ditanyakan lagi gitu kan. Teman-teman saya juga di sana dan ilmunya sama. Ilmunya sama gitu. Keberaniannya sama. Tinggal keberanian pimpinan KPK-nya. Mau nggak dia mulai untuk membuka kotak Pandora dari kasus ini. Biasanya adalah aktor intelektual paling sulit nih, yang kroco-kroco aja, yang ketangkep jadi tersangka dan segala macam. Seberapa optimis melihat kasus ini sekarang? Ya, saya berharap bahwa kalau udah naik penyidikan, biasanya nanti akan ada orang yang dia punya informasi mulai goyah. Ya, kemudian dia mau menjadi whistleblower. Contoh kasus IKTP. Bagaimana kita bisa tahu ya bahwa sebelum proyek ini ada, sebelum uangnya ada ya, sebelum tahu siapa yang akan menang tender, ternyata ada namanya Ruko Fatmawati. Ya, di Ruko Fatmawati itu ya, itu ternyata sebelum titik semua awalnya terjadi, titik awalnya yang udah menang siapa produk yang mau digunakan apa. Nah, kita harap ada orang-orang yang mau menjadi whistleblower. Tapi gini, seakurat-akurat satunya data whistleblower tanpa keberanian pimpinan KPK, yaitu hanya menjadi informasi saja bagi KPK. Dan
istilahnya perencanaan yang istilahnya kutip babak belur itu gitu ya, itu nggak akan bisa dibongkar ya, akhirnya hanya bermain di ranah lahan saja. Baik, saya mau ke Mas Agus terakhir. Mas Agus, ini kan kita tahu ya bahwa Presiden wacananya juga nantinya kereta cepat ini akan terus berlanjut sampai Surabaya, sampai Banyuwangi dan lain sebagainya. Kita pengen di awal yang sudahlah kita bisa belajar dari kesalahan ini, kesalahan Jakarta-Bandung. Dari Mas Agus seperti apa? Apa yang perlu dilakukan oleh KPK sehingga memang permasalahannya sudah diselesaikan di Jakarta-Bandung, sehingga Surabaya dan Banyuwangi nantinya kita benar-benar secara matang, tidak ada lagi mungkin celah-celah untuk menyalahgunakan atau ada pelanggaran di situ. Ya udahlah, kita nggak usah bermimpi dulu. Yang penting Presiden sudah mengambil alih tugas kewajiban tanggung jawab. Sekarang KPK itu jangan lagi menunggu pengaduan. KPK itu kan punya haknya untuk mencari. Ngapain nunggu pengaduan? Masa Pak Mahfud yang mengatakan gitu disuruh cari bukti-bukti? Nggak benar itu. KPK kerjakan saja. Itu pasti kelihatan, pasti ketemu. Ya kan? Siapa di belakangnya? Ya berani tidak KPK melakukan. Apa yang di bawah saja, yang di atas disapu nggak? Kan itu yang perlu. Kita nggak usah bicara sampai Banyuwangi dulu toh. Saya juga sudah bicara dengan Ibu Bupati. Di sana juga orang naik kereta biasa saja nggak ada. Terus naik bus gitu sampai sana. Udahlah, itu nanti saja. Yang penting sekarang bereskan semua yang ada sekarang yang masyarakat curigai itu lakukan. KPK yang melakukan. Kalau KPK mau ambil alih atau kejaksaan tidak perlu menunggu ada whistleblower ya, kalau kata Mas Yudi ya, tidak menunggu adanya whistleblower ya, harusnya KPK bekerja lah. Nggak usah, KPK kan tugasnya itu. Masa tugasnya nungguin whistleblower lah, bubarin aja kalau KPK seperti itu. Kerjakan gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Agus dan juga Mas Yudi sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu, assalamualaikum. Selamat kembali melanjutkan istirahat Mas Agus, kita ganggu waktunya pagi-pagi. Sehat selalu, assalamualaikum.